Rizky Ridho menjadi benteng kokoh timnas Indonesia dalam kemenangan krusial melawan Bahrain pada laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia dan Bahrain yang berlangsung pada Selasa, 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. Nama Rizky Ridho kembali bersinar. Bek andalan Persija Jakarta ini diberikan kepercayaan oleh pelatih Patrick Kluivert untuk tampil sebagai bek tengah sejak menit pertama. Keputusan ini terbukti tepat karena Ridho tidak hanya memenuhi ekspektasi, tetapi juga tampil luar biasa, menjadi salah satu pahlawan utama di balik kemenangan yang diraih oleh Garuda Indonesia. Setelah hanya tampil sebagai pemain pengganti dalam pertandingan melawan Australia sebelumnya, Ridho membuktikan kualitas dan komitmennya. Pada laga melawan Bahrain, Ridho menunjukkan kesiapan fisik dan mental yang luar biasa. Meski sebelumnya hanya berperan sebagai pengganti, kali ini ia tampil sebagai starter, siap memberikan kontribusi terbaik untuk timnas. Dalam suasana penuh tekanan, Ridho berhasil menunjukkan ketenangan dan kedewasaan yang jarang ditemukan pada pemain muda seusianya. Pertandingan ini berlangsung dengan sangat ketat. Indonesia meraih kemenangan tipis berkat gol tunggal dari Ole Romeni yang tercipta pada babak pertama. Namun meskipun tim Indonesia berhasil unggul, pertahanan mereka diuji dengan sejumlah ancaman berbahaya dari Bahrain. Disinilah peran Ridho sebagai bek tengah benar-benar terlihat. Dedikasinya untuk menjaga gawang Indonesia tetap aman tak terhitung jumlahnya. Ridho berhasil melakukan 3 intercept penting yang menyelamatkan tim dari ancaman. Salah satu momen penting terjadi pada menit ke-34 ketika timnas Bahrain hampir mencetak gol lewat sundulan pemainnya yang tepat mengarah ke gawang. Namun dengan insting bertahan yang tajam dan teknik intercept yang sangat baik, Ridho menghalau bola tersebut dengan sempurna, menggagalkan peluang emas dari lawan. Selain itu, pada menit ke-48, ancaman datang lagi dari Bahrain melalui sundulan Ahmed Bukhamar yang hampir menyamakan kedudukan. Dalam situasi yang penuh tekanan ini, Ridho menunjukkan ketenangan luar biasa menyapu bola keluar dari zona berbahaya dan menjaga gawang Indonesia tetap aman. Namun penampilan impresif Ridho tidak hanya tercermin dari aksinya di lapangan, tetapi juga dari semangat juangnya yang tak kenal lelah. Pada menit-menit akhir pertandingan, Ridho mengalami cedera ringan pada kaki kirinya setelah berduel udara dengan penyerang Bahrain. Meskipun harus menerima perawatan di luar lapangan, Ridho tidak menyerah begitu saja. Setelah mendapatkan perawatan, ia kembali ke lapangan meskipun berjalan dengan terpincang-pincang. Semangat juang Ridho yang tinggi terlihat jelas saat ia tetap bertahan di lini belakang, bahkan diposisikan lebih maju untuk mendampingi Ramadan Sananta di lini depan. Keteguhan mental ini menunjukkan betapa besar rasa tanggung jawab yang dimiliki Ridho terhadap timnas. Ia tidak hanya bertarung untuk diri sendiri, tetapi juga untuk negara dan para pendukung setia yang datang ke stadion. Ini adalah contoh nyata dari dedikasi seorang pemain profesional yang berjuang keras demi kemenangan tim. Setelah pertandingan, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memberikan pujian tinggi kepada Rizky Ridho atas penampilan gemilangnya. Dia bermain fantastis. Apa yang harus saya katakan? Dia melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Saya sangat senang dengan penampilannya, ujar Kluivert, menunjukkan betapa pentingnya peran Ridho dalam pertahanan timnas Indonesia. Tidak hanya pelatih rekan setimnya, Jay Itzes, juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ridho. Itzes yang merupakan salah satu pemain kunci di lini belakang mengungkapkan rasa hormatnya terhadap Ridho yang telah menunjukkan kualitas luar biasa di pertandingan melawan Bahrain. Saya sudah katakan di wawancara terakhir, saya sangat menghormatinya dan saya pikir dia adalah salah satu pemain yang memiliki potensi besar dalam tim. Saya senang bermain dengannya, kata Itzes dengan penuh pengakuan terhadap kemampuan Ridho. Salah satu momen yang menunjukkan kualitas Ridho adalah saat ia dengan cekatan melakukan 2 intercept penting dan 1 tackle yang menghalau ancaman serangan Bahrain. Meskipun bukan pemain yang sering mencetak gol atau menjadi sorotan utama, Ridho berperan sangat vital dalam menjaga keseimbangan tim. Ia juga mencatatkan 60 sentuhan bola dan 37 umpan dengan akurasi mencapai 78%. Selain itu, ia berhasil melancarkan 1 crossing yang sukses, memperlihatkan betapa lengkapnya kemampuan bermainnya. Absennya Max Hilgers akibat cedera memberikan kesempatan emas bagi Ridho untuk menunjukkan kualitasnya di posisi bek tengah. Selama ini Ridho memang lebih sering menjadi pemain cadangan, namun pada laga melawan Bahrain, ia berhasil memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Ridho tampil menjadi pilar utama dalam menjaga pertahanan timnas Indonesia.
Sejak pertama kali bermain bersama pada kualifikasi Piala Dunia melawan Vietnam, Ridho dan Itzes telah membangun chemistry yang kuat di lini belakang. Keduanya menjadi benteng pertahanan yang tak tergantikan bagi timnas Indonesia. Meskipun Ridho sempat kehilangan tempatnya setelah kedatangan Mees Hilgers pada Oktober 2024, ia selalu siap memberikan kontribusi saat diberikan kesempatan. Kualitas permainannya semakin terlihat dalam pertandingan melawan Bahrain, di mana ia berhasil menjaga keunggulan tim meski mendapat tekanan bertubi-tubi. Kehadiran Ridho di lini belakang memberikan rasa aman bagi seluruh tim dan kontribusinya dalam meraih kemenangan ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Rizky Ridho telah membuktikan dirinya sebagai salah satu bek tengah terbaik yang dimiliki Indonesia. Bungkam nyinyiran Bahrain. Justin Hubner beri respons pedas usai timnas Indonesia raih kemenangan krusial. Timnas Indonesia kembali membuktikan kualitasnya di pentas internasional. Skuad Garuda sukses menaklukkan Bahrain dengan skor tipis 1-0 dalam laga sengit matchday ke-8 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan yang diraih di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, pada Selasa 25/3/2025 malam waktu Indonesia Barat ini bukan hanya soal 3 poin. Tetapi juga menjadi jawaban atas nyinyiran yang sempat dilontarkan kubu Bahrain sebelum pertandingan. Kemenangan yang membungkam kritik pedas Bahrain sebelum pertandingan. Gol sematawayang yang dicetak oleh Ole Romeni di menit ke-25 menjadi pembeda dalam laga ini. Namun lebih dari sekadar kemenangan, laga ini juga menjadi ajang pembuktian bagi timnas Indonesia yang sempat diragukan oleh pelatih Bahrain, Dragan Talajic. Sehari sebelum duel berlangsung, Talajic melontarkan komentar yang menyindir banyaknya pemain diaspora di skuad Garuda. Setiap saya menonton timnas Indonesia selalu ada wajah baru dari Belanda atau Inggris. Saya heran di mana pemain asli Indonesia? Katanya. Ia juga mempertanyakan mengapa negara dengan populasi lebih dari 300 juta jiwa tetap mengandalkan pemain keturunan. Anda punya 300 juta orang penduduk, tetapi membawa banyak pemain dari Belanda. Oke, itu bagus, tetapi kami tetap menghormati mereka, tambahnya. Tentu saja, komentar tersebut membakar semangat para pemain Indonesia. Dan jawaban terbaik mereka bukanlah melalui kata-kata, melainkan dengan aksi nyata di atas lapangan. Justin Hubner menjawab dengan lantang, diam. Kami tunjukkan siapa Indonesia. Bek tangguh timnas Indonesia, Justin Hubner, yang menjadi salah satu pilar utama di lini pertahanan, tak tinggal diam menanggapi komentar meremehkan dari kubu Bahrain. Usai laga, ia dengan lantang memberikan respons yang langsung viral di kalangan supporter Garuda. Perasaan yang luar biasa. Kami menang melawan mereka, ujar Hubner tegas. Sebelum pertandingan mereka banyak bicara soal kami. Tapi sekarang mereka seharusnya diam karena kami telah membuktikan siapa sebenarnya Indonesia. Komentar pedas ini langsung disambut meriah oleh supporter timnas Indonesia yang memang geram dengan pernyataan Talajic. Bukan hanya tajam dalam berkomentar, Hubner juga menunjukkan performa luar biasa sepanjang 90 menit pertandingan. Bek Wolverhampton Wanderers Ustri 23 ini tampil dominan dengan intersepsi brilian, duel udara yang solid, serta beberapa blok krusial yang membuat serangan Bahrain gagal total. Berkat lini belakang yang kokoh, kiper Maarten Paes nyaris tidak mendapat ancaman berarti sepanjang laga. Tak hanya itu, kemenangan ini juga menjadi pelampiasan bagi Hubner atas perlakuan buruk yang didapat timnas Indonesia saat bermain imbang 2-2 melawan Bahrain di pertemuan pertama. Saat itu skuad Garuda menghadapi berbagai kendala di luar lapangan yang membuat laga tersebut terasa tidak adil dengan keputusan wasit yang cenderung menguntungkan Bahrain. Tambahan 3 poin dari laga ini membawa timnas Indonesia naik ke posisi keempat klasemen sementara grup C dengan total 9 poin. Meski perjalanan masih panjang, peluang untuk melangkah lebih jauh menuju Piala Dunia 2026 tetap terbuka lebar. Kans lolos ke Piala Dunia masih ada. Perjuangan ini memang berat, tetapi dengan dukungan luar biasa dari seluruh rakyat Indonesia, kami akan memberikan yang terbaik. Ujar Hubner penuh keyakinan. Pelatih Patrick Kluivert pun mendapat pujian atas rotasi pemain yang efektif dalam laga ini. 4 perubahan yang ia lakukan antara lain dengan memasukkan Rizky Ridho dan Joy Pelupesi ini membantu menjaga keseimbangan tim. Ragnar Oratmangun juga tampil agresif dengan beberapa peluang emas yang hampir menggandakan keunggulan Indonesia. Tak berhenti di atas lapangan, euforia kemenangan juga berlanjut di media sosial. Justin Hubner semakin menegaskan dominasinya dengan unggahan di Instagram pribadinya. Ini yang terjadi jika kalian tidak menghormati kami, menang mudah.
Tulisnya dalam unggahan yang langsung mendapat ribuan komentar dukungan dari fans Timnas Indonesia. Sontak pernyataan ini kembali menjadi sorotan media, baik di dalam maupun luar negeri. Banyak yang menganggap pernyataan tersebut sebagai bentuk pembelaan diri setelah banyaknya kritik terhadap naturalisasi pemain Indonesia. Namun bagi fans Garuda, ini adalah simbol perjuangan dan kebanggaan bagi tim nasional. Jika melihat jalannya pertandingan, Timnas Indonesia tampil lebih solid dan taktis dibanding pertemuan sebelumnya melawan Bahrain. Beberapa faktor kunci yang membawa kemenangan antara lain pertahanan yang kokoh, kombinasi antara Justin Hubner, Rizky Ridho, dan Jay Izzes di lini belakang terbukti sangat efektif dalam meredam serangan Bahrain. Penguasaan bola yang lebih baik, Joey Pelupes dan Marcelino Ferdinand mengontrol tempo permainan dengan baik di lini tengah. Efisiensi serangan, meski hanya mencetak 1 gol, serangan yang dilakukan Indonesia lebih efektif dengan peluang yang benar-benar mengancam gawang lawan. Dukungan supporter, atmosfer di SUGBK menjadi faktor tambahan yang mendorong semangat juang para pemain. Kami tidak akan berhenti. Hubner juga menyoroti transisi kepelatihan dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert yang masih dalam proses adaptasi. Tentu saja perubahan ini tidak mudah, tetapi kami terus bekerja keras untuk berkembang bersama, ungkapnya. Kemenangan ini bukan hanya menjadi modal penting bagi Timnas Indonesia dalam persaingan di Grup C, tetapi juga sebagai bukti bahwa skuad Garuda layak diperhitungkan di kancah sepak bola Asia. Kini Indonesia hanya perlu mempertahankan momentum positif ini dan terus membungkam para peragu di pertandingan-pertandingan berikutnya. Man of the Match. Ole Romanyi persembahkan gol berharga untuk Garuda. Striker andalan Timnas Indonesia, Ole Romanyi, tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya setelah menjadi pahlawan kemenangan atas Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Gol tunggalnya di menit ke-24 di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK memastikan 3 poin berharga bagi skuad Garuda. Tak hanya mencetak gol kemenangan, performa gemilangnya sepanjang laga membuatnya terpilih sebagai Man of the Match. Usai pertandingan, Romanyi dengan wajah berseri-seri mengungkapkan kebanggaannya bisa berkontribusi untuk tim. Ini adalah momen yang sangat saya nantikan. Mencetak gol untuk Indonesia di depan para supporter adalah sesuatu yang luar biasa, ujar Romanyi. Ambisi besar menuju laga berikutnya, Romanyi menegaskan bahwa kemenangan ini bukan sekadar raihan 3 poin, melainkan modal penting untuk menghadapi laga-laga selanjutnya. Kami ingin menang di setiap pertandingan, termasuk melawan Australia. Kami sudah bermain baik di laga sebelumnya, tetapi hasilnya belum sesuai harapan. Namun, kemenangan ini memberikan kepercayaan diri untuk terus berjuang, tambahnya. Performa impresif Romanyi dalam 2 laga terakhir memang mengundang optimisme besar. Sejak dinaturalisasi, ia langsung menunjukkan kualitasnya sebagai juru gedor yang dibutuhkan oleh Timnas Indonesia. Dedikasi untuk nenek dan bangsa setelah mencetak gol ke gawang Bahrain, Romanyi tampak emosional. Ia mengungkapkan bahwa setiap gol yang ia ciptakan didedikasikan untuk sang nenek tercinta. Saya berjanji kepada ibu saya bahwa semua gol yang saya cetak adalah untuk nenek saya. Dia adalah alasan saya berada di sini dan saya tahu dia akan sangat bangga jika bisa menyaksikan momen ini, tutur Romanyi. Namun, ia juga menegaskan bahwa gol ini tidak hanya untuk keluarganya, tetapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia. Ini bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk seluruh negeri. Supporter yang mendukung kami layak mendapatkan momen ini. Saya bangga bisa membela Indonesia, tambahnya. Sebagai pemain keturunan, Romanyi memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Medan. Keputusannya untuk membela Timnas Indonesia merupakan bentuk kecintaannya terhadap tanah leluhur. Selebrasi ikonik, pesan inspiratif dari Romanyi. Romanyi memiliki selebrasi khas yang menarik perhatian. Setelah mencetak gol, ia selalu meletakkan tangan di bawah dagu. Ternyata, selebrasi tersebut memiliki makna mendalam. Ini adalah tanda untuk selalu menegakkan kepala apapun situasinya, ungkapnya. Ia berharap selebrasi ini dapat menginspirasi banyak orang agar tetap semangat dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Pesan ini bukan hanya untuk para pemain sepak bola, tetapi untuk siapapun yang sedang mengalami masa sulit. Jangan pernah menyerah, terus percaya diri dan bekerja keras untuk mencapai impian, imbuhnya. Asa yang kembali menyala. Kemenangan atas Bahrain menjadi titik balik bagi Timnas Indonesia setelah mengalami serangkaian hasil kurang memuaskan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum laga ini, skuad Garuda sempat gagal menang dalam 4 pertandingan berturut-turut. Kini dengan tambahan 3 poin, Indonesia menempati peringkat keempat dengan 9 poin.
Harapan untuk melaju lebih jauh masih terbuka, terutama dengan dukungan penuh dari para penggemar setia. Peran kunci Marcelino Ferdinand mendampingi oleh Romagny tak hanya Romagny yang bersinar, Marcelino Ferdinand juga layak mendapat sorotan. Gelandang muda berbakat ini menjadi kreator serangan dengan umpan matang yang berujung gol kemenangan. Performa Marcelino semakin mengukuhkan perannya sebagai salah satu pemain kunci dalam tim. Kerjasama apik antara Romagny dan Marcelino menunjukkan bahwa timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh di pentas internasional. Kombinasi mereka di lini depan bisa menjadi senjata utama dalam laga-laga berikutnya. Tantangan berat menanti. Meski kemenangan atas Bahrain menjadi angin segar, perjuangan timnas Indonesia masih panjang. 2 laga terakhir di kualifikasi akan menentukan nasib mereka di perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Tim asuhan Patrick Kluivert harus menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Arab Saudi dan Jepang. Kedua tim tersebut merupakan kandidat kuat untuk lolos, sehingga Indonesia harus tampil lebih solid dan konsisten. Kami harus terus berkembang dan belajar dari setiap pertandingan. Kami ingin membuktikan bahwa Indonesia layak bersaing di level tertinggi, ujar Romagny. Harapan besar dari supporter, dukungan dari supporter menjadi elemen krusial bagi timnas Indonesia. Atmosfer luar biasa di SUGBK saat melawan Bahrain menjadi bukti betapa besarnya antusiasme masyarakat terhadap sepak bola nasional. Para pendukung berharap Romagny dan kawan-kawan dapat melanjutkan tren positif dan membawa kebanggaan bagi Indonesia. Dengan semangat juang yang tinggi dan kerjasama tim yang solid, bukan tidak mungkin skuad Garuda bisa membuat kejutan di laga-laga selanjutnya. Bisakah Romagny menjaga ketajamannya? Setelah mencetak 2 gol dalam 2 laga berturut-turut, kini pertanyaan besar muncul, bisakah Romagny mempertahankan performa impresifnya? Dengan gaya permainan yang agresif dan naluri mencetak gol yang tajam, Romagny memiliki potensi besar untuk menjadi andalan lini depan timnas Indonesia dalam jangka panjang. Jika ia terus konsisten, bukan tak mungkin namanya akan semakin bersinar di kancah internasional. Semua mata kini tertuju pada 2 laga terakhir kualifikasi bulan Juni. Sanggupkah Romagny kembali menjadi pahlawan timnas Indonesia? Kita nantikan aksinya.